Berlatar dunia bawah tanah, cerita diawali dengan dua mantan pembunuh bayaran tengah mengisi bensin, di mana ketika si Mas Gondrong ini ingin ke kamar mandi, ia tak sengaja melihat korban eksekusi yang masih sekarat sehingga namun di saat begitu keluar, ada seorang pria menunggu duduk diam di atas meja. Dia bernama Samiul, ketua dari perusahaan organisasi MK yang menjadi pusat kekuasaan dalam dunia para pembunuh bayaran. Tujuannya jelas ingin menghabisi si Mas Gondrong karena sudah melanggar peraturan. Menyadari temanya di luar sudah tiada, si Mas Gondrong yang penuh ketakutan pun malah kabur berlari menuju lapangan. Akan tetapi 돈 뭐이나? ya, di situ sudah ada pria muda bernama Han Ul yang dijuluki sebagai belalang sembah alias Mantis, seorang pembunuh bayaran muda yang bekerja di MK dan menjadi pembunuh bayaran terbaik dari semua yang ada di perusahaan, sehingga dan ya, dengan kemampuan mumpuni berlatih sejak kecil dan masih bekerja di bawah naungan Samiul, Mantis hanya perlu beberapa menit menghabisi si Mas Gondrong. Misi ini adalah misi terakhir Mantis yang juga ia bercerita tentang pengunduran dirinya dari perusahaan. Ia merasa sudah jenuh dengan pekerjaan ini dan ingin mencari jalan sendiri sembari menenangkan pikiran. Hal itu cukup baik diterima oleh Samiul dan mengizinkannya agar bisa berlibur. 독립은 못하겠다. 비즈니스는 나만 믿으라고 했어 안 했어? 너도 이제 MK 직원이라고. Entah berapa bulan setelah misi terakhirnya, Mantis sudah kembali mendarat di bandara dan juga sedang menelpon teman sesama pembunuh bayaran bernama Asih yang tengah menjalani misi. Asih juga bercerita tentang Mantis yang kini pasti banyak perusahaan yang akan merekrutnya untuk bekerja, sehingga dia bernama si Bos, sekaligus orang yang memberi Asih pekerjaan. Si Bos bercerita tentang dirinya yang akan kembali ke lapangan agar bisa membayar cicilan apartemen. Tak ingin melihat si Bos repot lagi, Asih meminta untuk dicarikan misi dengan tingkat level D. 하늘이 여기 안 와요. 아 누가 미안하다. Tak lama datang Mantis dengan masih menggunakan baju sobeknya. Mantis mengajak Asih untuk menemui teman seperjuangan mereka yang dari tadi sudah menunggu di luar. 나가봐. Selain Asih dan Mantis, mereka bertiga seperti Maya, Alu, dan si Kacamata juga merupakan para pembunuh bayaran seangkatan. Tetapi kemampuan masih jauh di atas rata-rata. Nyatanya, selama masih liburan Mantis, ketua MK alias Samiul sudah dibunuh oleh Kil Boksun yang membuat perusahaan MK bangkrut dan berada di ambang kehancuran. Banyak para investor asing dan para anggota memilih meninggalkan organisasi, sehingga terpancar bagi mereka berlima untuk membuat sebuah perusahaan pengganti MK yang karena untuk membuka perusahaan itu harus bermodal uang besar. Mereka harus mencari seorang investor terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, dia bernama Ted, partner dari Samiul sendiri sekaligus mentor dari Asih dan kawan-kawan. Kini ia telah pensiun dari dunia para pembunuh bayaran, yang hal itu terlihat dari keistimewaan apartemen tempat ia tinggal sekarang, seperti vas bunga yang tidak boleh dipegang sedikit pun, sehingga
Ya, Ted memberi salam olahraga untuk menyambut kedatangan Mantis yang sudah lama tak berjumpa. 아이고 양손 쓰시는 분이 그거 하나 갖다 대겠어요? Selesai dari itu, Ted ternyata pensiun karena Samuel telah memberinya pisau berdarah yang berarti duel antara petinggi harus dilakukan. Sayang, Ted harus kalah dalam duel dan dipaksa pensiun dari dunia bawah tanah. Mantis menanyakan tentang kenapa Ted tidak mengambil alih dan membangun kembali MK yang berada di ambang kehancuran setelah kematian Samuel. Ted beralasan jika Mantis yang dianggap layak sebagai generasi baru dalam dunia pembunuh bayaran untuk kembali ke perusahaan dengan disponsori olehnya. Ted juga melihat potensi besar pada Mantis untuk menjadi perintis era baru dalam organisasi tersebut. 아가타도 나가겠다. 우리가 원한 건 네가 원한다면 얘기해주고. Bingung dengan hal itu, Mantis kembali pulang dan melihat Asih yang tengah berlatih sendirian di ruang khusus pelatihannya. 좀 봐줄까? Gagal mendapatkan dana, Mantis berniat untuk menemui seorang pengusaha muda yang karena Asih masih bekerja di bawah naungan si bos, ia meminta izin pengunduran diri dan ingin membangun perusahaan bersama teman-temannya. 가봐. 그래요. Dia bernama Joe alias pengusaha yang dimaksud sekaligus CEO kaya dari sebuah perusahaan game yang menjadi investor bagi Mantis CS. Sayang, lagi dan lagi kesepakatan gagal dikarenakan Joe menginginkan di setiap misi berjalan, Joe ikut serta ke lapangan hanya untuk melihat bagaimana para pembunuh bayaran bekerja. Intinya, Joe ingin mengendalikan mereka layaknya sebuah karakter game, yang mana hal itu dibantah dan tidak disetujui oleh Mantis. 씨발 족같은 게임 캐릭터도 아니고. 자! 가자! Kesal karena penolakan itu, si kacamata yang sudah tidak punya pekerjaan dan butuh biaya hidup pun memutuskan bekerja sama dengan Joe seorang diri. 뭐? 마귀 형이 지금 누나 때문에 심통 부리는 거잖아. 씨발 뭘? 양수민 뿜빠이 니네 그러고 살아라. 야, 너 어디 가? Di sisi lain, Mantis ternyata sudah menjual mobilnya sebagai modal utama membuka perusahaan kecil bernama Mantis Company dan menghubungi klien lama MK untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka. Hari demi hari mereka lewati, Alu yang hanya sebagai koki pun mengeluhkan perihal masalah dirinya tidak serta-merta dalam misi satupun dari Mantis. Yang hal itu didengar langsung oleh Asih tepat sesaat Mantis datang memberi misi ke Asih di hadapan mereka berdua. Sehingga Asih yang mengerti gimana perasaan kedua temannya itu memintanya untuk berbicara empat mata. 나랑 잠깐 면담 좀. 그거 기분 더럽게 불편해. 애들 앞에서 나 티나게 챙겨주시는 거. Ternyata selama Mantis menjadi ketua, Mantis tak pernah memberi mereka misi level A maupun B yang ia anggap itu terlalu berisiko. Namun Asih beranggapan jika Mantis terlalu merasa hebat dari mereka bertiga, terlihat begitu peduli tapi seakan merendahkan saja, yang membuat perdebatan di antara mereka. 어떻게? 지금 붙을까? 어? Singkatnya, Asih yang baru selesai dari misi pun diikuti oleh beberapa para pembunuh bayaran dari saingannya, sehingga inilah yang terjadi.
Ya, ternyata itu adalah si kacamata yang sengaja diutus oleh Joe untuk melihat seberapa kemampuan yang dimiliki oleh Asih. 진짜 사마귀가 당신보다 잘해요? 실력으로. Di sisi lain, Mantis sendiri pergi mengunjungi Ted yang di situ Ted cerita jika dulu semasa di MK, Samuel dan Ted paham betul kalau Asih tak akan pernah mengalahkan Mantis yang memang punya bakat alami dalam membunuh. MK menilai kalau Asih punya obsesi untuk membuktikan diri. Hal itu terlihat bagus, tetapi ambisinya itu justru dianggap sulit dikendalikan oleh MK. Meski Asih meminta duel pakai pedang asli, itu bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi tanda dia siap menembus batas aturan MK demi pembuktian diri. Bagi organisasi, orang seperti ini tidak bisa diprediksi dan itu berbahaya karena bisa berujung pada pengkhianatan atau kekacauan. 넘을 수 없는 전제가 옆에 있는 건 또 흠모했으니까. Sepulang dari misi, Asih yang lagi tak enak hati pun begitu Mantis juga sudah tahu bahwa Asih pernah meminta duel yang sebenarnya. Mereka saling unjuk kekuatan dan kelayakan sampai batas kemampuan mereka masing-masing, sehingga entah memang Asih punya obsesi atau Mantis sengaja mengalah, Asih dan Alu memilih pergi bergabung bersama Joe dengan membangun perusahaan bernama JB yang sangat cepat berkembang pesat. Sementara Mantis dan Maya masih melanjutkan perusahaan Mantis Company dan mendapatkan misi buangan, yaitu menghabisi para pembunuh bayaran yang melanggar aturan. Ted meminta Mantis untuk menghadiri rapat bisnis atau bisa dibilang rapat para semua perusahaan yang bekerja di bidang bunuh-membunuh. 아따 인상 더럽다. 혹시 저 때문에 MK 안 가시는 거면 저 진짜 신경 안 쓰셔도 되고. Dan ya, level B diberikan kepada Maya, yaitu menghabisi petinggi Yakuza yang berbadan gempal, sehingga inilah yang terjadi. Di saat rapat digelar, Ted menceritakan tentang banyaknya para investor dan perusahaan kecil yang menginginkan dirinya kembali menjadi ketua MK. Tapi ada beberapa peraturan yang harus ditaati dalam dunia bawah tanah. Pertama, hanya ambil pekerjaan yang diizinkan. Kedua, jangan bunuh anak di bawah umur. Ketiga, jangan melanggar peraturan dari perusahaan. Di saat yang sama, Asih langsung berdiri untuk meminta inti ceritanya saja dengan bukti bahwa perusahaan terlalu ketat dalam menegakkan peraturan hingga menjadi sebuah pelanggaran bagi para pembunuh bayaran yang menganggur. Asih meminta untuk memodifikasi aturan tersebut, walau meskipun niatnya baik tetapi jika hasilnya buruk, itu perlu dipikirkan ulang kembali. Yang ketika Ted menguji untuk melihatkan kemampuan Asih dalam berbicara, tiba-tiba 그럼 여기서 당장 시험해봐도 되겠습니까? Ya, Mantis seketika mendapatkan pukulan konyol dari Asih. Beres dari ketegangan barusan, Mantis diminta untuk melanjutkan pekerjaan terakhir untuk mendapatkan misi level A tanpa syarat. Dengan fakta orang yang harus ia habisi kali ini merupakan mantan bos Asih lama, ia menyuruh si bos untuk pergi dari peredaran secepatnya. Yang ketika si bos menolak untuk pergi, inilah yang terjadi. Mantis sengaja memalsukan kematian si bos karena sudah dianggap seperti ayah sendiri tanpa harus memperdulikan konsekuensi yang akan ia tanggung.
Mantis juga diberitahu oleh Ted jika ia mendapat kiriman paket dari Asi berupa pisau berdarah yang berarti duel antara mereka berdua harus dilakukan. Namun di situ Mantis langsung mengajukan diri agar dirinya saja yang akan melakukan duel tersebut. 24시간 안에 마침표 찍어라. MK 복귀합니다. Berlokasi di rumah duka, Mantis mengungkit tentang kiriman pisau berdarah tersebut yang pasti itu sebuah permainan dari Joe. Di tengah perbincangan itu, mereka dikejutkan oleh kedatangan si bos yang tiba-tiba muncul dan ingin menyerahkan diri ke perusahaan. 장례식은 취소할 필요 없어. 있으면 Setibanya di markas, Mantis kembali dihadapi oleh rintangan dan masalah ketika Ted mengetahui jika ia telah memalsukan kematian si bos. Ted juga menitipkan pisau berdarah yang diberikan Asi sebagai bukti jika duel antara mereka akan dilakukan. Menyadari semua ini sudah terlanjur berantakan, Mantis pergi menemui seseorang, yaitu... Ya, itu adalah Boksun, sang legenda pembunuh bayaran yang pernah mengirim pisau berdarah kepada rivalnya, yaitu Samiul. Sang legenda tahu pasti jika pisau itu akan datang dari orang terdekat sendiri dan juga ia berpesan kepada Mantis, lindungi apa yang harus dilindungi dari orang yang membahayakan seseorang. 근데 그 능구렁이 선배 진짜 세다. Mantis yang sudah mengambil sebuah keputusan, yaitu ia mengirimkan kembali pisau berdarah tersebut kepada Asi, yang berarti duel antara mereka bertiga pun harus dilakukan. 출근하면 있을 거면서. 간다. 내일 보자. Berlokasi di dalam perusahaan MK, Mantis yang sudah datang duluan pun langsung mengambil sebuah ancang-ancang sehingga... Di tengah duel tersebut, Asi datang dengan langsung membuat sebuah gerakan menyerang dan akhirnya... menggunakan senjata ciri khas masing-masing, yaitu Mantis berupa sabit melengkung layaknya seperti kaki belalang sembah, Ted menggunakan senjata yang disebut sebagai tonfa, serta Asi menggunakan pedang dengan ujung tajam. Mereka bertiga saling jual beli serangan satu sama lain sehingga... Di saat Asi terdesak, Mantis langsung melayangkan senjatanya dan akhirnya... Asi yang melihat ada kesempatan pun langsung menikam Ted dari arah tak terduga sehingga... Ya, Mantis berhasil membuat Ted tidak berdaya tepat di posisi ketika dirinya kalah duel oleh Samiul, yang ketika Mantis menyuruh Ted untuk pensiun saja dari dunia para pembunuh bayaran, tiba-tiba... 나도 할배 죽이기 싫어요. 뭐야 끝나는 거야 이거. Ya, Asi muncul dari belakang untuk membuat Ted pensiun selamanya sebagai bentuk dari kekesalan selama ini yang notabene Ted merupakan mentornya sendiri. Dengan bukti kini kepemimpinan MK diambil alih oleh Asi, Mantis tetap menjalani perusahaannya sendiri. Ia mendapatkan misi level A untuk menghabisi seseorang, yaitu... 너는 씨발라마. tamat.